So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 50X 5G, HP harga 2 jutaan yang gokil parah. Kalau di kelasnya secara performa ini tuh sulit banget buat dilawan, dan ini bakalan jadi bahan smartphone mendang-mending buat HP yang rilis dengan harga yang mirip-mirip. Buat harga normalnya ini ada di 2,6 juta. Cuma kemarin pas flash sale itu dijual dengan harga 2,4 juta yang mana ini udah kelewat murah. Oke, buat desain sendiri Infinix tuh ngebawa desain yang mirip ya kayak Infinix Note 50 lain. Bentuk kameranya ini Infinix Note 50 series banget yang nggak ada yang nyamain. Buat aku pribadi jujur awalnya agak aneh, cuma makin dilihat tuh makin kerasa normal ya di mata. Yang perlu diapresiasi ini di finishing bodinya sih. Meskipun materialnya ini polikarbonat, tapi Infinix tuh tetap bisa bikin looks-nya kelihatan premium. Terutama warna ungu yang aku pegang sekarang ini. Ini nggak kelihatan ya kayak lagi pegang HP 2 jutaan. Di sisi atas smartphone ini ada grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Jadi tuh kalian harus pilih mau pakai dual nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Sementara itu buat di sisi bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C dan ada grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Smartphone ini udah dilengkapi dengan NFC dan IR blaster. Terus ada IP rating juga yaitu IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Lanjut kalau buat layar kayaknya ini yang disunat ya biar harganya tuh tetap terjangkau. Buat panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD+ 720x1600 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Nilai plus buat layarnya ini paling ada di refresh rate-nya ya, yang ada di 120 Hz. Ini lumayan jadi obat lah ketika di bagian lainnya ini kerasa kurang. Kalau buat desain ini juga biasa aja. Dia udah pakai jenis layar punch hole, cuma sayang buat bezel tuh masih kerasa tebel terutama sisi bawahnya yang lumayan lebar. Overall sih di bagian layar ini emang bukan hal yang terlalu diperhatiin Infinix ya, tapi kalian akan maklumin karena di bagian performa nanti HP ini agak gila. Oke, gila yang dimaksud HP ini itu pakai chipset 5G yang kenceng. Yap, bukan chipset 5G kelas bawah, tapi pakai chipset 5G kelas menengah ke atas yaitu Dimensity 7300 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer dan storage yang ada di 8/256 GB. Buat kalian pemuja chipset ini pasti hal yang wow ya, apalagi kalian yang budgetnya 2 jutaan tapi cari smartphone kenceng. Buat skor Antutunya sendiri ada di 660.000, angka yang tinggi banget buat HP 2 jutaan. Dan biasanya yang pakai chipset ini itu main di kelas harga 4-6 jutaan. Buat dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan Ultra Super. Main di sini itu bisa stabil buat dapetin 90 FPS tanpa kendala yang berarti. Ya, hampir keseluruhan game ini berjalan mulus di frame rate atas. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini bisa smooth ekstrim sampai HDR Ultra, yang artinya ini bisa 60 FPS di settingan ekstrimnya. Dan bener aja, di game ini tuh bisa berjalan di 60 FPS tanpa adanya kendala sama sekali. Main di sini juga kerasa nyaman, apalagi buat Gyro ini jenisnya udah hardware ya, jadi bikin pengalaman mainnya ini tambah enak lagi. Lanjut buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest-nya dan hasilnya di game yang satu ini itu bisa jalan dengan mudah dan dapetin rata-rata di 51 FPS. Ketika battle ini bisa turun ke 40-an FPS tapi hitungannya itu masih nyaman ya. Sementara kalau lagi traveling ini bisa lah dapetin 60 FPS. Overall sih performa gamingnya udah jos banget, apalagi kalau inget harganya yang cuma 2 jutaan. Kalau buat baterainya ini kapasitasnya ada di 5200 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 7% dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 52 menit aja. Di sini juga udah tersedia bypass charging ya, fitur penting lah buat yang suka main game. Kalau buat sistem operasi Infinix Note 50X ini itu pakai XOS 15 dengan basis Android 15. Buat update sendiri Infinix ngejanjiin buat smartphone ini dapat 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Sementara itu buat dukungan AI, smartphone ini ada Infinix AI mulai dari AI Studio buat editing foto dan Circle to Search yang paling sering dipakai. Pilihan AI-nya ini juga termasuk banyak ya yang lumayan bisa mudahin hidup. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 50X ini itu dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakang. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan dua sisanya ini cuma gimmick pemanis aja ya, atau entah sensor infrared yang kayaknya di salah satunya. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel.
Buat hasilnya ya lumayan ya, aku juga nggak expect lebih sih dari awal. Detailnya sebenarnya agak kurang, terus buat warna lumayan bagus, ada busnya tapi nggak lebay. Terus kalau buat dynamic range ini sih cukup aja. Ya buat di kelasnya ini standar lah, standar jepretan HP 2 jutaan. Nah sisa hasilnya kalian bisa cek aja buat hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Note 50X. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps, belum pakai Ultra Steady. Jadi kalau kalian lihat hasil videonya goyang, ya karena Ultra Steady-nya belum aktif. Nanti kita bakal coba bandingin. Nah ini ketika Ultra Steady udah aktif, bisa kalian lihat perbedaannya, dia lebih stabil, cuma ya hasil video lebih nge-crop. Kalau ini buat Full HD High FPS atau 60 fps, Ultra Steady udah aktif, hasilnya kayak gini. Ini dipakai jalan santai aja ya. Buat warna sih cukup oke. Lanjut, ini 4K 30 fps, Ultra Steady on, hasil seperti ini. Oke, buat dynamic range ini karena agak mendung ya, jadi agak susah nilai, tapi dari yang bisa aku nilai sekarang udah cukup lumayan oke lah. Contoh ya, di bagian sana detail-detail awannya masih cukup kelihatan tuh. Oke, kalau buat kamera depan dia pilihan resolusinya cuma Full HD 30 sama 2K 30, jadi bukan 4K. Hasilnya seperti ini. Ini Ultra Steady belum diaktifin. Nanti kita bakal coba bandingin ketika Ultra Steady udah aktif ya. Nah ini dia Ultra Steady udah on, hasilnya jauh lebih stabil, cuma juga cukup nge-crop, jadi sudut pandang kurang lebar ya. Fungsikan sesuai kebutuhan aja ya. Kalau misal butuh video stabil bisa aktifin, tapi kalau butuh yang lebar bisa dimatiin aja. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Infinix Note 50X ini itu bisa kasih performa yang gila ya buat HP harga 2 jutaan. Bodi kelasnya ini susah banget sih buat dilawan, dan pasti kalian yang gila sama performa itu bakalan seneng banget sama smartphone yang satu ini. Minusnya ya udah jelas ya, kelihatan banget itu di bagian layarnya yang disunat, dan kalian yang emak naksir harus kompromi lah sama hal ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.